Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku yang berbahagia, pada seksi yang ketiga ini, saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana akan memperkenalkan tentang sarana dan prasarana yang ada di SMK Negeri 2 Duren. Perlu kalian ketahui bahwa SMK Negeri 2 Duren hingga sekarang sudah cukup mengenai tentang sarana dan prasarana, mulai dari sarana gedung dan sarana prasarana peralatan yang ada di SMK Negeri 2 Duren. Untuk mengetahui secara garis besarnya tentang sarana dan prasarana di SMK Negeri 2 Duren, kita bisa lihat dengan slide yang saya tampilkan. SMK Negeri 2 mempunyai set plan seperti yang ada di gambar di sini. Mulai dari letak-letak fasilitas pembelajaran untuk ekstra dan lain-lain. Garis besar SMK Negeri 2 Duren mempunyai luas sekitar 2 hektar meter persegi yang dibagi dengan 2 areal sebelah selatan dan areal sebelah utara. Awal berdirinya SMK Negeri 2 Duren, semula fasilitas tentang lahan yang kita miliki sekitar 1 hektar meter persegi. Itu digunakan awalnya hanya untuk gedung-gedung pembelajaran teori, gedung utama, sama fasilitas pendukung lainnya. Karena penggunaan lahan secara sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional, bahwa lahan yang dipakai di SMK untuk pembelajaran teori dan praktek itu minimum harus 2 hektar meter persegi. Mulai tahun 2012 ada penambahan lahan sekitar 1 hektar yang saat itu telah disetujui oleh Bupati Malang. Waktu itu adalah Bupati Malang atas nama sebelum Pak Rendra itu ya. Dan yang kedua itu banyak dipakai untuk areal-areal pembelajaran praktek maupun untuk fasilitas lapangan olahraga. Pembagian dari sarana yang ada di SMK Negeri 2 Duren setelah pintu gerbang ada pos satpam, di sebelah timur. Itu kita temui gedung kantor yang alhamdulillah sampai saat ini udah berdiri 2 lantai. Lantai pertama banyak digunakan untuk kegiatan kesiswaan,
untuk kegiatan perbendaharaan dan untuk komite. Di lantai 2 itu untuk ruang Bapak Kepala Sekolah, ruang Wakil Kepala Sekolah, yaitu untuk bagian kurikulum, sarana, dan ada ruang untuk pertemuan, yaitu ruang komite. Di sebelah timur gedung utama, alhamdulillah juga kita sudah mempunyai gedung serbaguna yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan pertemuan guru, biasanya juga dipakai untuk se-Kabupaten Malang, untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler anak-anak, juga digunakan untuk saat-saat wisuda kelas 12 SMK Negeri 2 Duren. Di sebelah timur itu ada fasilitas untuk parkir anak-anak. Hal itu tidak bisa menampung untuk semua siswa. Di depannya itu masih ada lahan yang digunakan untuk juga parkir jika siswa yang menggunakan sepeda motor itu melebihi. Di sebelah tempat parkir itu ada tempat untuk fasilitas istirahat, itu bisa digunakan untuk anak-anak bisa dari kantin itu terdapat 2 gedung. Gedung adalah gedung untuk pengelolaan TPHP, jurusan TPHP. Jadi ada di areal lahan yang kedua, yaitu lahan yang gedung TPHP, teknologi pengelolaan hasil perikanan, dan teknik komputer dan jaringan. Itu ada 2 gedung. Insya Allah nanti ke depan itu juga ada yang masih kosong sekitar persegi kalikan 8, itu nanti untuk pengembangan program yang lain. Sebelah gedung utama itu ada fasilitas penunjang lainnya, yaitu adalah ada di lab komputer. Di sana ada 3 ruang, ada lab komputer 1, lab komputer 2, dan lab komputer 3. Bisa kita tampilkan seperti apa keadaan dan peralatan yang ada di dalam. Dari ruang lab komputer itu ada ruang bimbingan konseling. Jadi bagi anak-anakku yang memerlukan konseling atau bimbingan, itu ada tas untuk bimbingan. Setelah itu dari ruang bimbingan konseling itu ruang-ruang pembelajaran teori. Di areal itu untuk pembelajaran teori. Di gedung ini ada 2 lantai. 1 lantai untuk tahun kemarin itu banyak digunakan untuk kelas 12, sedangkan untuk lantai 2 itu digunakan untuk
pembelajaran kelas 10 dan kelas 12. Antara pembelajaran teori sama atau ruang kesiswaan untuk bermain olahraga, yaitu lapangan di basket ada pembelajaran teori juga digunakan untuk lab teknika. Di ruang teori itu juga ada bengkel atau lab untuk program keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Labnya ada di sebelah barat. Khususnya untuk bahan yang kedua, itu yang ada di sebelah utara, untuk berbagai macam bengkel atau lab. Itu ada multimedia, laboratorium multimedia, lab untuk program keahlian nautika kapal penangkap ikan, dan teknika kapal penangkap ikan. Awal itu sudah ada di timur dari lab nautika, itu tadi ada 2 buah untuk pembelajaran program keahlian TPHP, teknik pengelolaan komputer dan jaringan. Lahan yang kedua itu masih terbuka, itu digunakan untuk fasilitas lapangan bermain. Di sana terdapat untuk lapangan sepak bola, lapangan voli, maupun pembelajaran olahraga itu kita bisa memfasilitasi ada di area sekolah. Area keseluruhan itu yang paling utara itu terdapat gedung asrama yang dipakai untuk program keahlian nautika maupun teknika. Karena memang programnya nanti ke depan lahan-lahan yang masih kosong kita gunakan untuk asrama. Jadi pada saat ini masih hanya terdapat 8 ruang asrama. Masing-masing tiap-tiap ruang asrama itu terdapat 4 tempat tidur yang tersusun, jadi masing-masing ruangan terdapat 8 tempat tidur. Jadi nanti insya Allah ke depan kita mempunyai program untuk pembangunan. Jadi ini adalah sekilas tentang set plan atau tentang denah di SMK Negeri 2 Turen. Di keseluruhan sarana prasarana yang ada di SMK Negeri 2
saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana, jadi mempunyai struktur, mempunyai kepengurusan, karena di sini lahannya juga sangat luas, peralatan juga sangat banyak. Jadi kita punya struktur tentang sarana, jadi nanti seandainya kalian punya permasalahan atau ya ada sesuatu yang perlu disampaikan mengenai sarana, itu bisa disampaikan sesuai struktur atau sesuai keadaan yang nanti. Di struktur organisasi kepengurusan sarana, ya untuk semua itu harus diarahkan oleh Bapak Kepala Sekolah, jadi sebagai pembina tentang keadaan sarana. Setelah itu baru Kepala Sekolah Bidang Sarana itu mengetahui keadaan yang ada di SMK Negeri 2. Untuk perbaikan perawatan gedung, sarana-sarana yang lain, bisa kalian temui atau kalian permasalahan, ada sesuatu yang mungkin kelas, sarana yang perlu diperbaiki, kalian bisa Pak Arik, jadi aku pengajar bidang studi matematika, dia nanti akan bertanggung jawab tentang perawatan dan perbaikan yang ada di SMK Negeri 2 Duren. Staf Bapak Arik tentang perawatan, itu selaku di kompetensi multimedia, dia bertugas penanganan aset. Jadi keseluruhan aset yang ada di SMK Negeri 2 Duren itu nanti akan termonitor. Jadi tugasnya tentang pendataan aset. Untuk yang ketiga yaitu Bapak Mujiwinarso, itu biasanya bertugas tentang inventarisasi dan tentang keperluan umum. Jadi inilah tentang struktur organisasi yang sewaktu-waktu kalian bisa temui jika ada sesuatu yang ada masalah di lapangan. Adalah kita tampilkan gedung-gedung atau fasilitas-fasilitas yang ada di SMK. Inilah gedung utama, gedung kebanggaan kita, SMK Negeri 2 Duren. Alhamdulillah gedung yang megah ini dengan fasilitas-fasilitas yang memadai dan sudah di gedung ini tentang komite, bendara, surat menyurat ada di. Jadi seandainya kalian nanti hubungannya dengan administrasi, kesiswaan, komite, itu ada di lantai pertama. Di lantai kedua itu terdapat ruang
Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum beserta Wakil Kepala Sekolah bidang sarana prasarana. Jadi seandainya nanti kalian dengan kurikulum maupun dengan sarana prasarana itu ada di lantai 2. Jadi ada tangga, nanti naik di sana akan ada ruangan atau tertutup ruangan Wakil Kepala Sekolah. Seandainya juga ada pertemuan-pertemuan antara Bapak Guru ataupun dari luar, seandainya juga kalian punya pertemuan yang mungkin kapasitasnya 30, itu di sebelah barat gedung ini ada ruang pertemuan, ruang komite. Sebelah ruang utama itu ada gedung serbaguna. Ini ada gedung serbaguna. Ini bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan, mulai dari pertemuan-pertemuan guru, kegiatan ekstrakurikuler, maupun saat-saat purnawiyata kelas 12. Ini adalah gedung aula, gedung serbaguna. Sebelah nanti saat-saat parkir sepeda itu ada di ini anakku. Jadi ada tempat fasilitas untuk parkir kalian. Jadi tolong karena kita siapkan tempat parkir untuk meletakkan sepeda juga di tempat parkir ini kapasitas sudah penuh, kalian bisa parkir di depan. Jadi masih luas. Foto yang ada di SMK Negeri 2, mulai dari sebelah utara ini adalah bentuk asrama. Alhamdulillah asrama fasilitas penunjang di sini sudah ada lengkap, mulai dari toilet, tempat sepatu maupun fasilitas penunjang yang lainnya. Kita untuk bersantai beberapa macam kasih. Di dalam asrama, ruang-ruang asrama, fasilitas ada tempat tidur tersusun 2. Jadi masing-masing ada 4, jadi ruang asrama itu terdapat 8 siswa. Meja kursi sudah kita siapkan. Ini adalah
tempat kamar mandi dan toilet dan bagus. Minat untuk tinggal di asrama itu dengan fasilitas juga bagus. Ini tadi toilet, kamar mandi, depannya di asrama dalam keadaan juga bagus. Gedung-gedung yang lain tadi di samping asrama, tadi ada gedung fasilitas aula, ini keadaan seperti ini, jadi bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi fasilitas pendukung itu sudah cukup. Jadi ada kursi, ada video dan lain-lain di SMK Negeri Duren. Ini dari tampak dari timur untuk gedung. Gedung yang ketiga adalah gedung pelayaran. Di sana ada 2 program keahlian, nautika dan teknika. Ini adalah gedung tertata dengan rapi dan baik. Ini dari depan gedung pelayaran. Gedung selanjutnya adalah gedung untuk areal pembacaan teori. Biasanya dipakai untuk kegiatan pembacaan teori kelas 12 dan lantai 2 untuk pembelajaran teori kelas 10 maupun kelas 11. Gedung di sebelah timur untuk program kelahiran TKR. Seperti ini depannya. Itu areal jadi seperti ini gedung. Kalian yang mengambil program keahlian teknik kendaraan ringan otomotif itu nampak seperti kegiatan kemarin untuk perwakilan MPLS itu kita laksanakan hari Senin. Ini adalah gambar dari kantin. Jadi di sini ada yang digunakan untuk fasilitas untuk penyediaan makanan dan minuman. Karena di sini untuk pada saat-saat istirahat anak-anak yang menggunakan fasilitas itu tidak mencukupi, jadi insya Allah ke depan kita akan menambah areal untuk tempat-tempat kantin. Jadi mungkin seluas 2 kali yang ada sekarang. Gedung yang lain itu adalah gedung HP yang mengambil program keahlian TPHP itu ada di sebelah utara dari areal di sini. Tapi ada ruang teknik komputer dan jaringan. Fasilitas penunjang lainnya, di samping tadi ada ruang asrama, itu ada alhamdulillah di SMK Negeri Duren ruang perpustakaan juga cukup luas dan fasilitas penunjang juga baik. Jadi tentang buku atau pembelajaran secara digital itu kita siapkan semuanya. Ini di dalam masih tertata tempat untuk peletakan buku-buku.
Penunjang lainnya apa? Ada di sebelah utara ruang perpustakaan. Lapangan untuk bermain atau berolahraga ada. Ini adalah ruang guru. Jadi untuk tempat-tempat Bapak Ibu guru ada kegiatan, kita siapkan, kita sudah sediakan tempat khusus untuk, jadi sebenarnya yang ada di SMK itu semua sudah terfasilitasi dengan meja dan kursi. Jadi sudah ada ruang guru. Ini dalam ruang guru, jadi Bapak Ibu guru juga meja sendiri-sendiri. Tempat yang lain di samping tadi ruang guru, ini adalah ada lab komputer 1, lab komputer 2, dan lab komputer 3. Ruang untuk kepala TU dan untuk administrasi Bapak Ibu guru. Program keahlian yang lain di samping tadi di gedung teknik kendaraan ringan, itu di sebelah depannya ada fasilitas pembelajaran untuk pengolahan ikan air tawar. Jadi APAT, nanti ada fasilitas untuk pembelajaran pembenihan ikan sama untuk pembesaran. Jadi ada fasilitas-fasilitas untuk fasilitas yang lain. Di samping tadi ada perpustakaan, kita di SMK juga terdapat tentang koperasi siswa. Jadi kita juga siapkan mulai dari dan keperluan-keperluan yang lain. Ini yang di pelayaran teknika kapal penangkap ikan. Jadi insya Allah juga mendukung dengan baik. Ini peralatan untuk navigasi. Jadi di jurusan program keahlian nautika kapal penangkap ikan itu kita sudah punya simulator. Jadi anak-anakku yang sebelum berlatih ke areal laut yang lepas, di sini SMK Negeri 2 Turen saat ini juga sudah punya tentang simulator, alat-alat navigasi. Jadi nanti kalian bisa praktek sebelum terjun ke lapangan atau ke laut, kalian bisa di simulator kapal. Jadi ini fasilitas-fasilitas di lab-lab yang lain. Ini nampak di lab dalam TPHP. Jadi alat-alatnya juga udah bagus. Demikian anak-anakku,
Jadi sekilas tentang sarana dan prasarana yang di SMK Negeri 2 Duren. Jadi kalian sebelum nanti memasuki atau beraktivitas dengan normal di SMK, jadi mengetahui tentang keseluruhan dari lingkungan sekolah, di sekolah maupun sarana yang ada. Jadi biar nanti kalian tidak canggung lagi kemana harus ke kantin, ya kemana kalian harus belajar di teori maupun ya untuk keterampilan teknologinya. Fasilitas penunjang lain tadi mungkin ada untuk sarana ibadah, tadi mungkin juga SMK Negeri 2 Duren memiliki masjid baik dan luas dan bisa menampung keseluruhan yang akan melaksanakan ibadah seperti ibadah Jumat. Insya Allah juga bisa menampung area atau menampung ya anak-anak yang bermaksud untuk beribadah di areal SMK Negeri 2 Duren. Demikian anak-anakku, jadi tentang fasilitas, tentang sarana yang ada di SMK Negeri 2. Jadi nanti sewaktu-waktu kalian sudah berada di kegiatan di sekolah, jadi sudah mengetahui keberadaan dan lokasi gedung, lokasi penunjangan yang lainnya. Jadi kalian nanti sudah tidak canggung lagi masuk ke area-area SMK Negeri 2 Duren. Demikian mungkin informasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.